Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Hari ini sesi carpool karaoke, tapi kami nggak nyanyi. Selengkapnya setelah ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia, kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe ke channel ini untuk support terus channel kami. By the way, buat yang mengira kalau sudah FIRE nggak ngapa-ngapain, tidur siang doang, itu adalah mitos terbesar ya. Sebelum kita ngomongin mitos keuangan atau 10 hal yang nggak boleh diucapkan sama pasangan itu. Jadi mitos kosan dan cikal setelah FIRE ini nggak ngapa-ngapain itu mitos banget. Karena kita malah nggak tahu sih, aku berasa sama atau bahkan kadang-kadang lebih ribet gitu, kayaknya tiap hari kayak gedebrakan banyak banget yang dikerjain. Memang bukan kerjaan korporat, tapi ada aja gitu, ada aja kerjaan anak atau kerjaan ngurus rumah atau yang berhubungan sama administratif, bisnis kami berdua. Jadi memang kami buka PT perorangan ya untuk menghandle urusan-urusan sosmed. Nah, itu ada aja tuh, nanti ada BPJS-nya atau ada pajaknya kenapa atau bikin invoicing, ini ada aja. Nah, salah satu yang kami rasakan agak bukan ribet juga sih, agak sedikit challenging lah, harus diatur-atur adalah produksi video YouTube ini gitu. Kalau dulu kan Hana masih tidur siang atau pas masih sekolahnya masih deket, jadi ngantar Hana bisa balik ke rumah kan cuman deket tuh, bisa syuting di rumah. Nah, tapi sekarang karena Hananya udah sekolahnya jauh dan kita nggak mungkin bolak-balik rumah sekolah itu buang bensin, buang waktu dan lain-lain. Jadi memang kita udah sekalian antar Hana, udah sekalian di luar. Jadi memang akhirnya harus kreatif ya, di-challenge kreativitas dalam dalam memproduksi video. Salah satunya jadi carpool challenge ini. Oke, apakah ini akan jadi segmen tetap? Kita nggak tahu. Tapi hari ini Suka boleh kasih jempol. Suka boleh kasih jempol. Kami akan bahas 10 hal yang kamu nggak boleh ucapin ke pasangan kamu saat lagi ngomongin keuangan versi ChatGPT. Kami akan membacanya dan mengomentarinya dengan point of view kami berdua. Ya. Yang pertama, Clau. Yang pertama, uang bukan urusan kamu. Wih, itu uang urusan aku. Kamu urus apaan aja yang lain, yang rumah kayak anak kayak, tapi uang itu bukan urusan kamu. Ya, bagaimana menurut kami? Menurut Ibu Claudia bagaimana? Ya, kalau menurut saya, lagi-lagi kalau menikah itu kita bukan lagi dua ya, tapi satu. Jadi kalau buat saya, kalau sudah menikah itu bukan lagi dua entitas gitu ya, tapi udah jadi satu entitas nih. Jadi harus satu visi, satu goal, dan apa-apa juga memang kita harus manage berdua gitu. Kalau manage bukan berarti semuanya dikerjain berduaan gitu ya. Misalkan bukan berarti kalau satu gotong galon terus harus berduaan terus gotong galonnya gitu ya. Begitu juga kalau misalkan yang satu kerja gitu, bukannya berarti berduaan juga harus kerja. Bukan begitu sih maksudnya, tapi dalam mengurus keuangan itu ya dua-duanya harus tahu gitu, harus tahu oke, kondisi keuangan kita seperti apa, ada income-nya seberapa banyak, terus ada pengeluarannya apa aja, oke, kita mau financial goals-nya apa aja. Nah, itunya harus tahu berdua ya. Jadi bukannya oke semuanya aku yang urus, as in pokoknya aku yang menentukan financial goals, cuman aku yang tahu income kita berapa, pokoknya kamu taunya aku kasih aja nih sekian buat groceries doang gitu kan, yang lain-lainnya kamu nggak usah tahu deh. Nah, itu menurutku kurang ideal gitu, karena semuanya kita harus tahu berdua. Dan yang kenapa menurut aku ini penting juga karena kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dalam hidup. Amit-amit kalau lagi ada musibah, misalkan yang satu ternyata sakit atau misalkan harus berpulang lebih dulu, amit-amit ya. Kalau memang cuma satu orang ini yang ngurus, eee, dan kebetulan orang itu juga yang nanti sakit tiba-tiba atau meninggal, itunya kan repot nggak sih, yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ditinggal. Ini kan juga kisah klasik yang sering kita dengar nih zaman dulu. Ada tuan tanah gitu kan, menikah, terus semuanya istrinya nggak tahu apa-apa karena semua urusan usaha, aset, rumah, tanah, semuanya atas nama suami, dan bahkan maksudnya istri bahkan nggak tahu gitu ada di mana aja, surat tanahnya taruh di mana itu nggak tahu. Tiba-tiba misalkan suaminya sakit atau sampai meninggal, ya udah istrinya yang tadinya nyonya, kaya raya, tiba-tiba dor gitu ya, nggak punya apa-apa dalam satu malam.
Ya udah, jadi intinya harus di-share ke pasangan. Bukan berarti kerjain berdua, tapi manage berdua. Jadi tahu berdua dan buat keputusan sama-sama. Oke, Oke, yang kedua, dari ChatGPT, aku cari uang lebih banyak, jadi aku yang mutusin. Silakan. ya ini juga bahaya ya untuk dikatakan karena pada satu pernikahan seperti yang tadi Claudia bilang dan aku juga setuju, kami mencari uang sama-sama, meskipun yang cari uang cuman satu orang sekalipun, tapi kan itu uang dipakai berdua dan dipakai untuk, kepentingan bersama-sama. Jadi sebaiknya ya selalu dibicarakan secara terbuka, meskipun itu kebutuhan yang sifatnya pribadi, hobi atau senang-senang atau mungkin ya, nggak penting, spending nggak penting, nggak usah lah cerita sama istri gitu ya. Sebaiknya sih selalu diceritakan secara open. Jadi ini pernikahan bukan seperti pemegang saham ya, karena yang satu, income-nya 70%, yang satu income-nya cuma 30% gitu kontribusinya ke dalam keluarga. Jadi yang satu nggak apa ya, kalau bikin keputusan cuman suaranya cuman laku 30% gitu kan, yang satu 70%. Nggak gitu ya. Kalau dalam pernikahan sih 50-50, walaupun mungkin yang satu gajinya lebih besar, tapi tetep dong harus dengerin pendapat yang satunya lagi yang walaupun income-nya lebih kecil, gitu ya, kalau menurutku. Ya. Oke, yang ketiga, "Kamu tuh boros banget sih." Wah, ini sangat, apa namanya, konfrontatif ya. Jadi kalau ini mungkin kalimat yang keluar ketika sedang budgeting atau ketika sekarang sedang melihat laporan keuangan. Hati-hati mengeluarkan kata-kata ini karena, sifatnya menyerang pasangan dan bisa mengakibatkan pasangan yang tadinya udah mau terbuka soal keuangan jadi tertutup lagi, pasangan yang tadinya udah mau, semangat nih untuk ngatur keuangan sama-sama akhirnya melihat, wah atmosfernya nggak enak, suasananya nggak kondusif, komunikasinya nggak terbuka. Jadi akhirnya ya udah nggak jadi deh gitu. Ketika baru mulai komunikasi terutama di tahap awal kalian baru nyusun keuangan, usahakan atmosfernya tetap enak, terbuka dan aku selalu percaya yang namanya boros atau hemat itu Tergantung. relatif, tergantung, ya kalau udah dibicarakan meskipun uangnya besar, ya dua-dua belah pihak menyetujui pengeluaran tersebut jadinya ya memang itu sesuatu yang kalian udah sepakati untuk keluarin. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, nggak diceritakan, kucing-kucingan sama pasangan gitu ya, ya itu yang jangan. Dan yang lebih bahaya itu sebenarnya labeling ya. Mmm, Kita bilang pasangan kita, "Boros boros." Nanti dia, "Oke, gue boros." Ya udah biarin aja, udah tanggung lah anyway gitu. Jadi labeling itu bahaya banget. Kalau memang ada yang kita nggak suka, itu attack action-nya itu. mhm, Misalkan kayak, "Kayaknya bulan lalu, ini loh kita terlalu banyak pengeluaran di ngopi-ngopi," gitu kan, atau terlalu banyak pengeluaran di nyalon-nyalon. Itu ada apa ya, apakah lagi ada special event? Taunya mungkin lagi banyak event gitu kan, jadi harus lebih banyak ke salon atau mungkin pas lagi, yang ngopi-ngopi itu karena lagi banyak ini bisnis lead gitu kan yang harus di-follow up, jadi harus ngopi-ngopi ya maksudnya we never know gitu. Jadi jangan langsung di-labeling, jangan langsung diserang gitu kan, jadinya malah konflik. Tapi mungkin, "Oke kemarin nih kita agak banyak nih, agak over budget nih di kategori yang ini. Kenapa ya? Ada yang bisa kita lakukan nggak ya lebih baik di untuk bulan depannya?" Nomor 4, "Udah deh kamu nggak ngerti soal keuangan." nah kalau nggak ngerti justru harus dibikin ngerti ya, karena kalau cuman satu pihak yang ngerti nanti kayak tadi yang poin pertama tadi, urusan aku gitu. Kalau nanti terjadi sesuatu hal sama aku, si lawan bicaranya nanti nggak mengerti dan beneran nggak ngerti, jadi miskin karena nggak bisa kelola dan lain sebagainya. Sebaiknya sih berdua ya, tapi gimana kalau pasangannya bener-bener nggak ngerti, Bang? Ya tapi jangan di ngomongin gitu juga deh, "Udah deh kamu nggak ngerti soal keuangan," gitu kan. Mungkin kayak dulu, misalkan kalau kita apa ya contohnya, misalkan contohnya kayak aku nggak ngerti nih soal kripto apaan ya gitu, kripto nggak ngerti, pokoknya ya soal-soal teknologi gitu aku nggak ngerti gitu. Ya udah nanya ke Sam, tapi ya Sam juga jangan kayak, "Udah deh kamu gaptek banget," gitu ya. Maksudnya ya udah dia ya harusnya ngomongnya ya lebih ke apa ya, lebih ke membantu gitu semangatnya, ya udah nih gimana bantuin biar dia ngerti gitu kan. Kalau mendingan kan lagian kan mendingan kita bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Udah bagus dia mau menunjukkan vulnerability-nya ya, dia mau ngaku deh. Jangan malah, "Udah deh kamu nggak ngerti," diam aja, gitu. Jadi ya, jangan dikeluarin ya kata-kata kayak gini, jadi kayak
harusnya dijawabnya dengan, "Oke, yang nggak ngerti di bagian mana? Oke, kita cari tahu sama-sama. Oke, aku coba jelasin ya kayak gini gini gini. Kalau masih nggak ngerti, ya udah, kita coba cari analogi lain gitu loh, atau enggak cariin video-video penjelasan." Kayaknya sekarang udah banyak ya video-video penjelasan, jadi jangan dikecilin gitu kalau misalkan pasangannya bilang dia nggak ngerti satu hal tentang finansial. Oke, yang kelima, pokoknya kita harus investasi di sini, aku udah riset. Nah lo, Ya, investasi memutuskan di mana itu kan kembali lagi ke resiko, selera resiko, appetite risk setiap pasangan. Kalau seperti ini sih ujung-ujungnya one man show atau one woman show. Mmm, tapi susah juga ya, mungkin maksudnya lebih ke jangan ngomong seperti ini gitu ya, cara cara ngomongnya tuh jangan nggak enak gitu kali ya yang ini ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kadang-kadang pasangan lebih ngerti dari kita, pasangan lebih tahu dari kita ya. Ya memang ada saatnya juga kayak, Klau bilang ke aku, "Ya udah kamu aja deh yang ngurus," gitu. Ya kan kadang-kadang kayak kalau investasinya terlalu susah ada kan ya gitu. Tapi ya mungkin lebih ke cara ngomongnya ya, jangan mengecilkan, jangan membuat pasangan merasa, ya udah dia lebih ngerti. Justru harus dibikin ngerti, sama-sama ngerti supaya lebih pede investasinya kalau menurut aku. apa ya, kata-katanya kan harus investasinya aku udah riset gitu. Ya tapi kalau yang satunya masih belum nyaman atau masih belum convince ya gimana ya, kecuali yang satunya juga udah bilang, "Ya udah aku nggak ngerti, ini oke, Kak, untuk yang kali ini kamu yang ambil keputusan, pokoknya aku sepakat dan ya udah apapun itu aku percaya." Ya itu beda ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak pasangannya masih belum ngerti, masih belum yakin dan masih ragu-ragu, jangan "Oke, nggak penting lah pendapat dia, pokoknya gue udah yakin banget," gitu, jangan gitu ya. Pokoknya kalau udah nikah, keputusan ya berdua. Kalau misalkan yang satu belum yakin dan dia butuh diyakinkan, ya diyakinkan dulu, gitu. Everything else can wait. Cie. Next, Next, "Kamu sih dulu nggak nabung, jadinya begini." ini toksik sekali ya kata-kata dari ChatGPT ini ya. Ini kan berdasarkan data loh ya berarti ya? Enggak, bukan data, ini berdasarkan ya ini bukan data, ini aku minta ChatGPT list down 10 hal yang soal yang nggak boleh kamu ucapkan ke pasanganmu soal keuangan dan ya mungkin mungkin nggak tahu prompt-nya ini based on yang paling sering dilihat kali di internet atau gimana. Iya nggak sih? Kan nggak mungkin ya dia cari datanya taunya dari mana ya? Berarti, Iya, bisa juga ya. Apa tadi "Kamu pertanyaannya? sih dulu nggak nabung, jadinya gini." Ya balik lagi, sama kayak kamu sih boros gitu. Jadi ini labeling dan membuat pasangan merasa terpojokan. Kalau nyalahin ya ibaratnya mau dicari salah pasti ada kambing hitamnya gitu ya, dan pasti nggak habis. Kalau satu menyalahkan pasti nanti ditarik mundur lagi diurut, "Tapi kan itu gara-gara kamu begini, tapi kan dulu kamu yang begini, terus kamu yang nyuruh," segala macam. Jadi diurutin ke belakang sampai Adam dan Hawa gitu kali ya. Tapi Salah kan Tuhan gitu kan. Kenapa kenapa aku diciptakan? kenapa ciptakan Adam dan Hawa? Tapi kan kita bukan mau cari salah, kita mau cari solusi. Jadi kalau udah terlanjur, apa tadi, "Kamu begini," gitu ya, "kamu sih dulu begini." Jadinya "Kamu sih dulu nggak nabung, jadinya begini." Ya apa boleh buat, udah nggak menabung, ya yang wow ada BMW lewat, mantap. Girl, wanna take a ride in my BMW? It's BMW, not BMW. Kalau memang tidak menabung, ya menabunglah, bertobat ya kan, sudah tahu salahnya di mana, yang merasa lebih pintar ya menuntun menuntun yang kurang pintar gitu. Mungkin itu ya, jadi sifatnya konstruktif dan bisa membangun ke arah yang lebih baik menurut aku. Karena kalau udah masa lalu, kan penyesalan ya, apa, namanya juga penyesalan. Kalau misalkan itu, masa depan, udahlah joke-nya. Memang ini uang gimana gitu, tapi sebelumnya sih, eee, kalau bicara soal uang keluarga ya satu kantong semuanya, baru nanti mungkin setelah itu dibagi-bagi mungkin ada Hobi. uang hobi, uang belanja kosmetik istri, uang apa, ya mungkin oke, keluarlah statement seperti itu. Itu kan uang aku, bebas dong aku mau beli skincare model apa, itu kan uang aku bebas dong ngapain gitu ya. Tapi ya tetap sebaiknya sih kita ngomong baik-baik, kita ngomong dengan enak ke pasangan, mmm, menjelaskan memang ya spending itu kita butuhkan misalkan atau spending itu kita lakukan karena bla bla bla. Saya sudah ambil dari kantongnya. Ya, dan tidak melebihi budget tuh terutama. Jadi bisa
pasangan lebih tenang juga. Kami sih sekarang udah hampir nggak pernah nyanggah ya. Jadi kalau kamu mau beli apa ya, mau beli tiba-tiba baju atau tas atau apa, aku mau beli apa gitu, mainan, kaset PS, ya udah beli aja. Yang penting tiap update, terus di dalam Excel tempat kami mencatat budget kami ya ditulis gitu ya, habis beli, oh masukin harganya segini. Nanti kalau udah beli, mau itu tengah tahun, mau itu awal tahun, kalau budgetnya habis ya stop belinya. Next year ketika budgetnya diisi ulang, baru ya boleh beli lagi. Oke, yang ke-8, kenapa sih kamu pelit banget? Nah ini saya sering dituduh seperti ini nih. Kamu ngurus apaan aja ngeliatnya, tapi siapa yang sering dituduh seperti ini, Saya salah satu korban yang sering dituduh. Kenapa sih kamu pelit banget? Kayaknya kalau uang udah masuk dompet atau rekening, kayaknya itu nggak bisa kebuka lagi tuh kayaknya. Kekunci kan. Kenapa? Karena tadi itu yang labeling kan itu menyebalkan ya. Terus yang kedua juga sebenarnya ya maksudnya ini kan gimana ya, ini kalau pembelaan diri saya nih ya, kan kalau misalkan kita ngatur uang, pelit itu maksudnya bukannya gimana-gimana gitu kan, maksudnya emang lagi ngatur uang biar cukup, biar sesuai dengan yang sudah kita budgetin. Kalau misalkan usahanya, maksudnya udah usaha terus dibilang pelit kan sebel ya gitu. Ini kayak Poinnya mungkin jangan nge-label. Kalau pelit nggak pelit, boros nggak boros, itu kan balik lagi ke perspektif. relatif ya. Relatif. Terus juga kadang memang dalam upaya berhemat itu ada keputusan-keputusan yang gak rasional yang dibuat. Ya kemarin kita mau booking mobil nih buat berangkat ke Kanada gitu. Jelas-jelas kopernya udah nggak muat lah masuk mobil. Si Klau berandai-andai gimana ya kalau kita booking sedan gitu. Dalam kepala Yaris aja Yaris. Gak mungkin ini, apalagi hatchback. Mungkin dia nggak ngerti arti hatchback apa gitu. Mungkin Hatchback dia gede bayangan gitu dia kan. hatchback. Bisa digendong Punggungnya di bisa belakang. mekar gitu, bisa hatch, bisa apa sih hatch tuh? Hatching. Gendong di belakang kan. Jadi gitu bisa kan naik kebayangnya. gitu. Bukan, itu bukan artinya hatchback. Jadi tapi ya itu terjadi keputusan-keputusan yang nggak rasional dalam upaya berhemat. Nah mungkin ya pasangannya simply nggak ngerti mobil aja, simply nggak ngerti kenyamanan berkendara atau segala macam. Jadi ya disampaikan dengan enak atau dijadiin ketawaan seperti ini kan jadi lebih rileks gitu. Tapi kalau kita labeling terus bilang orang boros, bilang orang pelit, itu kerekam ya sama tuh orang gitu. Jadi lebih fokus ke rasa sakitnya daripada fokus ke solusi masalahnya, dan itu sesuatu yang kita sebaiknya tidak lakukan. Oke. Ke-9, bilang aja mau nggak percaya sama aku. Wih. Emang, duar pecah Perang Dunia Ketiga. Ini mungkin konteksnya itu kali ya, kalau lagi ngomongin soal apa sih, mau investasi di mana gitu kan, atau mau melakukan ada purchase apa yang harus dilakukan, iya keputusan keuangan. Terus yang satunya kayak mungkin masih ragu-ragu atau nggak yakin, aku yakin yang bener nih mau, langsung dornya kayak bilang aja kamu nggak percaya sama aku. Nah ini kalimat ini defensif ya, kalimat yang defensif dan menutup ruang komunikasi. Kan kalau misalkan pasangannya mungkin ngomongnya, kamu yakin bener nih, mungkin ya memang dia masih ada yang dia nggak yakin ya, dan butuh diyakinkan. Dan sebenarnya kenapa kita butuh input dari pasangan kan karena justru kita kalau mikir sendiri kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak kepikiran karena point of view-nya cuma satu orang. Tapi kalau misalkan kita ada dua kepala kan berarti ada dua point of view, jadi lebih solid gitu waktu kita bikin keputusan. Hal yang mungkin satu orang aja nggak kepikiran bisa dipikirin sama si orang yang kedua ini gitu. Jadi Ya. jadi ya kalau misalkan ada resiko ya kita bisa lebih mengantisipasi nanti kalau kejadian ya, terus mau gimana nih, apa yang harus dilakukan nih, atau justru oh ya kalau misalkan ada A, B, C ini gimana. Jadi kepikiran lah gitu, maksudnya lebih lebih menyeluruh gitu proses sebenarnya, lebih holistik. Keputusannya yang diambil juga jadinya kalau dua-duanya yakin majunya juga lebih enak. Jadi kalau kata-kata ini bilang aja kamu nggak percaya sama aku, ini bukan lagi nggak percaya ya, bukan lagi nggak percaya sama kamunya mungkin, lebih tapi masih nggak Ya lihat yakin. sesuatu yang kamu nggak lihat. Iya, masih nggak yakin dengan keputusannya ini gitu, bukan sama kamunya. Iya, jadi ini cuman perlu coba ngomongin lagi, apa yang nggak yakinnya di mana, yang ragu-ragunya di mana.
Ya coba jangan-jangan dia punya poin yang valid, ya jangan langsung digituin gitu, jadi nggak seru diskusinya, mati. Oke, yang terakhir, terserah deh kamu aja yang urus. Nah, kalau istri yang sudah ngomong begini biasanya suami-suami mulai hati-hati ya. Karena nanti beneran terserah tuh ditinggal tuh, dan biasanya istri yang lebih pintar ngurus. Tapi, ini putus asa ya biasanya ya, karena udah nggak sanggup Nggak didengar. komunikasi, ngomong nggak didengar, supaya nggak terjadi, supaya nggak keluar kata-kata ini ya pastiin kalian saling menghargai, pada saat ngomong tuh saling mendengarkan. Karena tadi yang nyambung sama poin sebelumnya, pada akhirnya semua orang punya point of view, yang kamu nggak lihat mungkin dia lihat dan sebaliknya. Jadi kalau bisa ya sebaliknya diomongin secara terbuka dan sehat, itu lebih baik daripada lempar-lemparan kayak gitu. Emang nyebelin sih kalau kita udah yakin sama sesuatu, terus istri ngomong sesuatu yang nolin lagi gitu. Tapi ya dilihat lagi itu nolinnya itu karena apa? Karena apakah dia konyol, emang dia nggak suka rencana kamu, atau sebenarnya dia punya dia ingin mendukung, cuman cara dia tuh ya dengan Kehati-hatian. kehati-hatian, jadi devil's advocate gitu ya. Ya itu juga sesuatu yang kalian bisa pertimbangkan sama-sama. Kalau kita apa ya yang sering, mungkin dari Sam yang sering paling sebel gitu kan, yang saya Kepikiran sekarang makan siang sih, mau makan siang di mana terserah. Tapi begitu kesebut ini aku ini lagi gitu kan. Ayo soal uang apa ya? Belum kepikiran apa ya? Apa ya? Ya kalau saya kayaknya pelit banget itu sih sering keluar, tapi emang Tapi emang pelit. pelit. Kayak soal mobil itu, ya pokoknya mobil yang paling kecil aja, yang paling murah gitu kan. Kalau bisa lipat kakinya, pangku-pangkuan. Gak apa-apa, cuma 2 jam polisi gak ada Kanada. rasanya. Terus apalagi ya kayak ini kan bangku camping yang paling murah aja tau. Kau beli bangku anak-anak 50.000 makan tuh 50.000. Akhirnya dia mengakui salah guys. Jadi kayak gitu deh, kadang-kadang ya maksudnya dalam upaya berhemat itu jadi sering gak rasional. Dan ya makanya Tuhan kasih suami yang kayak begini, kalau suaminya sama-sama pelit kayak saya. Ya jadilah pesen di hari saya cek nih. Pelukan sama koper. Oke, itu 10 poin tadi yang tidak boleh diucapkan ke pasangan ketika bertengkar soal keuangan atau berdiskusi soal keuangan. Bagaimana menurut kalian? Ada lagi nggak kata-kata pamungkas yang suka kalian keluarin, dan cara kalian mengatasi konflik keuangan ketika kalian sedang berkonflik? Boleh juga share di kolom komentar di bawah. Thank you sudah nemenin kami Carpool Tidak Berkaraoke hari ini. Mudah-mudahan video ini seru dan kalian suka. Let us know di bawah kalau kami harus lakukan lebih banyak lagi, karena kami sering nyetir belakangan ini, jadi boleh juga lah ada segmen seperti ini. Take care and see you guys next week. Dadah.